Puji nama Tuhan, Shalom. Haleluya, ada sukacita di tempat ini, amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Sudah selama seminggu ini Tuhan menyertai dan membimbing setiap pekerjaan, setiap studi, setiap apapun yang Bapak Ibu Saudara kerjakan. Dan hari ini pasti kami semua dan pasti jemaat juga memiliki satu kerinduan yang sama untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari ini saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita satukan hati kita untuk kita memulai ibadah pada pagi hari ini. Untuk itu saya undang untuk bersatu dalam doa pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas kemurahan-Mu Tuhan, atas anugerah yang sudah Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur Kau sudah menyertai Tuhan selama seminggu ini, di bulan Juli ini Tuhan. Dan semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus, bukan karena kekuatan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kebaikan-Mu itulah yang terus menuntun hidup kami. Kebaikan-Mu itulah Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan kami mau datang, kami mau menikmati hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami menjamah setiap hati kami, Kau yang membuka setiap hati kami Tuhan, untuk kami boleh memberikan setiap pujian sembahan bagi-Mu Tuhan. Layakkan Tuhan setiap hati kami Tuhan, setiap pujian kami Tuhan, untuk menjadi persembahan yang mulia, persembahan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Biarlah hadirat-Mu Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memenuhi hati kami Tuhan. Biarlah perkenanan-Mu Tuhan nyata atas hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kemanakah Tuhan kami dapat lari dari kasih-Mu Tuhan? Kemanakah kami dapat pergi dari hadapan-Mu Tuhan? Sebab Kau sahabat dan Kau dekat bagi setiap kami Yesus. Haleluya. Kami mau cari Engkau Tuhan. Kami mau cari kebenaran-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Mari angkat setiap pujian kita. Mari
dengan hatimu, sungguh besar pengorbananmu Tuhan. Sungguh besar bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh kebesaran-Mu, sebab Kau ajaib Tuhan, Engkau ajaib. Kami memuji kebesaran-Mu, Engkau ajaib Tuhan, ajaib.
Terima kasih Yesus Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu Tuhan di bumi seperti di surga ya Tuhan. Hadirkanlah Tuhan suasana surgawi-Mu yang penuh dengan sukacita Tuhan di tempat ini, di hati kami saat ini juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk bersukacita lebih lagi di dalam-Mu. Mari semua Tuhan yang percaya, kita sambut Tuhan Yesus kita dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Boleh lambaikan tangan di hadapan kita, di hadapan Tuhan. Yang bersiap untuk memuji nama Tuhan, katakan haleluya. Haleluya, sebab tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan Yesus. Haleluya.
kekuatan kita. Denganmu Tuhan kami akan terus berjalan Tuhan Yesus. Haleluya, denganmu Tuhan. Sambil bertepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu Saudara. Sepenuh jiwa kami percaya kepadamu Tuhan. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau butuhlah aku. Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa percaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Tidak pernah ku ragu Tuhan akan kesetiaan-Mu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntutlah aku. Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Kuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, bela musik puji nama Tuhan. Haleluya. Tidak pernah kami ragu Tuhan akan perbuatan. Haleluya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, ku kan berjalan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Haleluya. Saudara kemulanya bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Sudah dipuaskan oleh sukacita Tuhan tempat ini ya Bapak Ibu Saudara. Sekarang saatnya kita akan masuk ke kebenaran hati Tuhan. Mari persiapkan setiap hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Bahwa kebaikan Tuhan itulah yang menjadi kekuatan dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Haleluya.
dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api dalam gelap, Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku akan kebaikan-Mu sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau teramat baik, Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau baik Tuhan. Sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Saya udah bersama untuk kita bangkit berdiri. Sangat baik. Bapak Ibu Saudara, saya udah bersama kita bangkit berdiri. Memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku. Kau setia, Amin, amin. sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang Hidupku Kau setia, haleluya.
kasih-Ku, kami bersyukur. Engkau baik, sangat baik, rahmat baik dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Sepanjang hidupku Kau setia. amin, amin. Sepanjang hidupku Kau sangat Terima kasih baik. Tuhan. Nafasku memuliakan. Haleluya. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidup kami, Sepanjang hidupku Kau setia. ya Abba, ya Bapa. Shalom. Sepanjang hidupku Kau sangat Terima kasih, baik. terima kasih. Nafasku memuliakan. Ku nyanyi Kebaikan-Mu Tuhan. sepanjang hidup kami. Sepanjang hidupku Kau setia. Terima kasih ya Roh Kudus. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kita ada sampai hari ini, saudara dan saya tidak bisa menghitung kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dalam setiap langkah hidup kita melihat bahwa penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang gak pernah habis-habisnya dalam hidup kita. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Terima kasih. Dalam waktu sesaat ini kita merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kalau saudara menghitung kebaikan, saya yakin dan percaya saudara tidak bisa menghitung itu. Tapi ketika kita mengingat kebaikan satu demi satu, engkau merasakan bahwa Tuhan itu tidak pernah jauh darimu. Tuhan itu tidak pernah meninggalkanmu, Bapak Ibu. Terima kasih. Meski ada tantangan, meski ada pergumulan, tetapi tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolongmu. Dia Allah yang sangat mengasihi engkau. Dia Allah yang sangat menyertai kehidupanmu, membersamai dalam setiap langkah kakimu. Karena Dia adalah Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Nikmati hadirat Tuhan malam pagi hari ini, Bapak Ibu. Syukur. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik bagi kami Tuhan. Nafasku memuliakan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi Kebaikan-Mu
kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kami sungguh bersyukur memiliki Tuhan yang sangat mengasihi kami. Kebaikan Tuhan terus menguatkan hidup kami dalam setiap langkah kami. Kami manusia lemah, tetapi kami punya Tuhan yang luar biasa, yang mampu mengangkat kami, menyertai kami, membersamai kami dalam setiap langkah hidup kami. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kami, buka telinga kami. Berikan kami hati hamba, telinga sebagai murid, untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Dan urapi hamba-Mu ini dengan pengurapan yang khusus. Setiap pemberitaan firman Tuhan adalah isi hati-Mu saja. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya bersama saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat semua? Haleluya. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat baik. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, tema gereja pada bulan ini yaitu tentang kebaikan Tuhan. Dan di minggu yang kedua ini saya mendapatkan tema yaitu kebaikan Tuhan menguatkan di tengah tantangan. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua pasti punya tantangan, punya pergumulan, punya masalah. Kalau orang nggak punya masalah itu ada di dalam kuburan. Dalam kuburan sudah selesai masalahnya yang ada di dunia. Tetapi bagi orang yang saat ini masih ada di tempat ini, masih dipercayakan umur, kita pasti ada pergumulan. Tetapi jangan takut Bapak Ibu Saudara, dalam pergumulan, dalam tantangan, Tuhan menyertai kita. Ada amin? Ada amin. Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Loh, contohnya apa Pak Pendeta? Pagi hari ketika saudara bangun tidur, saudara dapat bangun tidur dengan tubuh yang bugar. Itu kebaikan Tuhan yang luar biasa. Saudara dapat menghirup udara dengan segar, nafas dengan bebas. Itu kebaikan Tuhan. Nah saudara, tema bulan ini kita berbicara tentang kebaikan Tuhan. Menguatkan di tengah tantangan. Kita akan baca bersama dalam Yesaya pasal yang ke-40. Yesaya 40 di ayat 27 sampai dengan ayat 31. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-27 sampai dengan 31 yang sudah saya ajak saudara bangkit berdiri, saya jemput saudara bangkit berdiri. Kita akan baca bersama kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Yesaya 40 ayat yang ke-27. Firman Tuhan katakan begini, nanti bergantian ya Bapak Ibu. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel. Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. 28, monggo. Ayat yang ke-29, ia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada orang yang tidak berdaya. Tiga 31 bersama ya, 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan, sekali lagi mendapatkan. Katakan bersama saya, ada amin. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka
mereka dan tidak menjadi, tidak menjadi. Dikatakan firman Tuhan katakan bahwa mereka berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi. Siapa itu? Saya, orang yang berharap kepada Tuhan. Sekali lagi, siapa itu? Katakan nama saudara, Musi. Ada amin? Ada amin? Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara di ayat ini, dalam Yesaya pasal yang pertama sampai dengan 39, ini berbicara tentang bagaimana bangsa Israel mereka mengalami kelelahan, ditampilkan di ayat yang ke-27. Tolong, minta tolong, ayat 27 disampaikan. Mereka ini mengalami kelelahan yang luar biasa. Mereka ada di pembuangan. Mereka tidak punya kekuatan. Bait Allah yang dibangun hancur. Tanahnya hilang. Dikatakan begini, hidupku tersembunyi dari Tuhan. Bangsa Israel berkata, ini loh hidupku tersembunyi daripada Tuhan. Dan Allah tidak memperhatikan aku. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kondisi ini sangat memprihatinkan bagi bangsa Israel. Kalau Bapak Ibu Saudara dalam setiap pagi saudara baca Yesaya pasal 1 sampai dengan 39, bagaimana bangsa Israel ini mengalami begitu besar, begitu berat pengalaman hidupnya. Tetapi kita tahu bahwa bangsa Israel adalah orang yang tegar tengkuk Bapak Ibu. Mereka dibuang ke Babel. Mereka mengalami kesesakan. Sampai-sampai dia katakan bahwa hidupku tersembunyi dari Tuhan. Saudara, kadangkala ketika kita punya masalah, pergumulan, tantangan kehidupan, kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan kok aku ngalami seperti ini toh? Masalahku satu belum selesai, ditambah lagi masalah lagi. Satu belum selesai, ditambah konco-koncone teko meneh. Tetapi pagi hari ini ada kabar baik bagi Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-28, klik. Di ayat yang ke-28 firman Tuhan katakan begini. Tidakkah kau tahu, tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah yang kekal. Dia mau mengingatkan ini kepada bangsa Israel. Ini loh, aku ini loh Allah yang kekal. Aku ini adalah Alfa dan Omega, yang bumi belum ada pun aku sudah ada. Sampai dengan nanti pun ketika hancur bumi ini, saya tetap ada. Aku adalah Alfa dan Omega. Dia menyatakan dirinya bahwa aku ini adalah Allah yang kekal, saudara. Allah yang berdaulat, yang menciptakan langit dan bumi. Kalau Tuhan sendiri yang menciptakan langit dan bumi, masa akan kita masih takut dan khawatir dengan masalah kita? Oh, enggak ada amin ya. Kalau Tuhan menciptakan langit dan bumi, kita orang yang percaya dan berharap kepadanya, apakah kita khawatir dengan masalahmu? Harusnya tidak. Tetapi banyak persoalan, banyak setan, banyak hal-hal negatif membuat iman kita mulai goyah. Tetapi hari ini ada firman Tuhan, ada berita yang baik bagi saudara dan saya. Klik selanjutnya, Noel. Poin yang pertama. Allah itu tidak berubah. Iklan saudara, ada iklannya, jadi mic-nya mati.
Yang pertama kita melihat bahwa Allah kita itu kekal. Sudah saya sampaikan bahwa dia tidak memiliki awal, dia tidak memiliki akhir. Ia kekal dan selama-lamanya. Dia itu pencipta, menciptakan langit dan bumi. Saya sampaikan tadi kalau Allah yang menciptakan langit dan bumi, masakan kita takut, khawatir. Pak Pendeta, bagaimana saya nggak takut? Di rumah beras tinggal 1 liter. Di dompet nggak ada uang. Saudara, kita sering alami gitu. Tetapi kita juga sering mengalami bagaimana burung gagak itu menolong kita tepat waktunya Tuhan. Amin. Kondisinya sedang nggak punya, kondisinya sedang benar-benar kosong. Tetapi tahu-tahu ada berkat itu datang, tidak disangka, tidak dinyana. Sering ya kita lihat itu ya Bapak Ibu Saudara, sering gak kita ngalami hal itu? Saya sering ngalami itu Bapak Ibu. Ketika kita ngalami pergumulan misalnya, ini tanggal 20 harus bayar listrik, apakah ada dananya? Kurang enggak? Tuhan itu selalu mencukupkan, tepat setepat waktunya Tuhan. Kadang-kala ketika kita takut, saya cuma percaya bahwa ketika pelayanan sudah dibuka, Tuhan tidak akan meninggalkan, dia yang ngurus. Amin. Dia akan menjamin kehidupan kita. Ini untuk gereja, saudara dan saya setiap hari ngalami pertolongan Tuhan. Amin. Kondisi sedang cari pekerjaan, tahu-tahu Tuhan kasih informasi, ada teman memberikan informasi pekerjaan yang baik. Rindu untuk sekolah, saya rindu di sekolah ini. Tuhan jawab setepat waktunya Tuhan. Meskipun harus berkelok-kelok jalannya, ada jalurnya. Tetapi ketika engkau tahu, oh ini loh rencananya Tuhan luar biasa. Bahwa aku harus ngalami ini supaya melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu. Kalau kita hanya melihatnya secara lurus-lurus saja, nggak ada tantangan, nggak ada pergumulan, nggak ada masalah, saudara akan merasa bahwa kalau Tuhan berikan mujizat itu hal yang biasa. Tetapi ketika engkau mengalami satu demi satu, melewati pergumulan satu demi satu, tetapi engkau bisa bersama dengan Tuhan, engkau melihat mujizat Tuhan nyata dan kau mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa. Amin. Kenapa? Allah kita itu tidak berubah. Dahulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya Allah kita tidak berubah. Yang jadi masalah adalah kita yang berubah. Betul? Ada yang masalah kita sendiri yang berubah. Contoh, waktunya ibadah ada undangan nikahan. Waktunya ibadah ada acara keluarga. Ketika kita sedang membaca firman Tuhan melalui HP kita, fokus nih, Mbak Windy baca Alkitab fokus nih. Tahu-tahu notifikasi keluar. Apakah terus kemudian Mbak Windy nggak buka WA? Karena ada notif. Kemarin Bapak Ibu Saudara, saya didatangi hamba Tuhan. Pak Pendeta, saya mau kasih buku untuk penginjilan Matius dan Yohanes. Oh iya Pak, saya terima, puji Tuhan, terima kasih. Lah, kira-kira Bapak butuh apa? Saya ngomong gini, Pak, saya itu punya kerinduan bahwa setiap jemaat di tempat ini kalau membaca firman Tuhan setiap pagi itu dengan Alkitab, bukan dengan handphone. Kenapa Pak? Karena ketika kita baca firman Tuhan melalui HP, ada notifikasi masuk. Kita nggak akan fokus kembali kepada firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab HP itu. Betul ya? Tahu-tahu, wah ini ada, kita sedang baca nih firman Tuhan. Tahu-tahu anaknya WA, Bu, aku butuh susu. Wah repot ini. Lupa, hilang. Nah, terus solusinya, saya rindu untuk jemaat itu membaca firman Tuhan lewat Alkitab, bukan lewat HP.
supaya mereka fokus. Setiap pagi kita baca firman Tuhan melalui Alkitab. Apakah saya sudah lakukan? Saya pun sering bolong-bolong. Tetapi saya rindu dan itu saya sampaikan ke hamba Tuhan tersebut. Oh, dia tangkap Bapak Ibu. Oh gitu ya Pak. Kalau gitu saya bisa ajarkan ke jemaat juga. Silahkan. Kenapa? Karena dunia ini semakin jahat. Kita digoda dengan segala sesuatu yang memudahkan. Saya sampaikan ya, kita itu digoda dengan sesuatu yang dimudahkan. Dulu zamannya saya kuliah, belum ada Google yang terlalu lengkap seperti ini. Kita itu kalau cari firman Tuhan atau mau belajar firman Tuhan itu minimal 2 jam Bapak Ibu. Buka konkordasi, Alkitab dan sebagainya. Sekarang buka AI, selesai. Dalam waktu cepat selesai. Gitu ya Om? Waktu dulu kuliah, sekolah, belajar firman Tuhan harus bawa bukunya panjang sekali, harus bawa buku. Sekarang mudah, itu dimudahkan. Tetapi jangan segala sesuatu yang memudahkan itu membuat kita menjauh daripada Tuhan. Tetap melekat kepada Tuhan. Amin, amin, amin. Pekerjaan kita sibuk, ya semua itu sibuk. Semua punya waktu untuk bekerja, untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tetapi berikan waktu minimal 2 jam untuk kita datang ibadah setiap minggu untuk ibadah kepada Tuhan. Kenapa? Kita itu butuh di-recharge. Saudara punya HP yang canggih, yang paling mahal sekarang sedunia pun kalau enggak ada casnya itu enggak ada fungsinya. Kita pun butuh cas rohani melalui persekutuan, melalui ibadah-ibadah, melalui baca firman Tuhan. Setiap pagi kita membaca firman Tuhan. Kenapa? Kalau enggak kita akan namanya kekeringan rohani. Anak sekolah Alkitab pun setiap hari baca firman Tuhan ngalami namanya kekeringan rohani. Tetapi ada satu kuncinya, hanya melekat kepada Tuhan. Karena Allah kita tidak pernah berubah, bagian kita tetap setia kepada Tuhan. Amin, amin. Gak ada aminnya sih, haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan, haleluya. Poin yang ketiga, poin yang kedua. Allah itu memberikan kekuatan. Di ayat yang ke-29 dikatakan begini, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat yang tiada berdaya. Ayat yang ke-30, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh dan tersandung. Allah itu sumber kekuatan bagi kita saudara. Kepada orang yang lelah, firman Tuhan tidak katakan bahwa kepada yang kuat. Tetapi firman Tuhan memberikan kepada yang lelah. Kita lihat dari beberapa tokoh Alkitab. Siapakah Musa? Dia adalah seorang pemimpin yang membawa 2 juta bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi dia mengalami kelelahan. Ketika mereka harus berperang, dia ngangkat. Israel kalah. Tetapi ketika naik Israel menang. Lelah. Musa lelah. Elia pun baru saja dia mengalahkan nabi-nabi Baal. Tetapi dia berkata, Tuhan biarkan aku mati saja. Paulus, dia mengalami namanya duri dalam daging. Tetapi dia katakan bahwa di dalam kelemahanku, kuasa Tuhan dinyatakan. Tuhan itu yang memberi kekuatan. Kita bisa berkata lelah, lemah. Tetapi tangan Tuhan yang menolong kita, menopang kita. Di 29 tadi dikatakan bahwa Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Menambah semangat yang tiada berdaya. Jadi ketika kita lelah, mulai lokro, mulai menjauh daripada Tuhan, minta kepada Tuhan.
Jangan diam saja, minta kepada Tuhan. Supaya dia memberikan kekuatan yang baru. Semangat yang baru. Para Lewi yang mulai undur, mulai lemah, mulai apinya tuh menurun. Ayo, nih loh minta kepada Tuhan. Ayatnya jelas, kalau kita minta dia akan memberikan. Kemarin saudara saya datang dari Bandung. Sharing lama dari jam 5 pagi sampai jam 11 malam. Jam 5 sore sampai jam 11 malam. Saya udah ngantuk tapi tak layani aja. Sampai tadi pagi dia harus pulang ke Bandung. Dia cerita gini. Tuhan itu baik. Ketika anaknya dia maksudnya, anak saya lahir, saya cuma minta, Tuhan, saya minta supaya matanya seperti saya, pandainya seperti mamahnya. Karena mamahnya itu kalau pakai kacamata, pakai softland Bapak Ibu Saudara. Setiap hari kalau pakai softland itu dia kesakitan ngambil. Ya, yang pakai softland itu katanya saya nggak pakai, harus lepas gitu. Setiap hari dia lihat istrinya kesakitan. Dia minta sederhana itu kepada Tuhan itu, Tuhan kalau boleh aku minta supaya anak-anakku matanya seperti aku, karena seperti saya sampai hari ini umurnya udah 50 tahun enggak pakai kacamata. Dia pakai kacamata ya kacamata baca seperti saya. Benar Bapak Ibu, minta sama Tuhan, dijawab Tuhan, simple loh. Minta supaya anaknya tidak pakai kacamata, dijawab Tuhan. Pinternya seperti mamahnya. Nah, kalau Tuhan sudah katakan bahwa kalau mau minta ya aku akan beri. Sekarang bagian kita minta kepada Tuhan. Kalau engkau sedang lelah, minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Kalau engkau sedang lelah, semangatmu mulai undur, ayo minta kepada Tuhan supaya semangatnya dikobarkan lagi. Ada amin? Ada amin? Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Supaya enggak ngantuk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Saudara yang selanjutnya. Di poin yang ketiga adalah menantikan Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Dikatakan begini Bapak Ibu Saudara. Menanti itu artinya berharap dan melekat. Punya pengharapan dengan setia. Mudahnya begini. Kalau kita lihat petani itu di Indonesia setahun panen 4 kali. Betul ya? Apa yang dilakukan petani? Dia akan mengolah tanahnya dulu. Ketika diolah tanahnya kemudian dia taburkan benih padi. Apakah cuma ditabur benih padi dia tinggal pulang? Enggak, itu Bapak Ibu Saudara. Apa yang dilakukan? Dia merawat itu, memberikan pupuk, memberikan air, membuat boneka supaya burung-burung tidak mengambil bibit tersebut. Betul ya? Kenapa dia lakukan? Karena ketika dia melakukan itu dia berharap supaya tanah ladangnya menghasilkan padi, menghasilkan beras yang berkualitas baik dan dapat dijual. Kenapa? Dia lakukan dengan berharap melakukan yang dilakukan dengan setia. Kalau petani itu melakukannya tidak setia, hari ini tak pupuk, nanti 2-3 hari lagi baru tak airi. Apakah hasil panennya baik? Saya jamin tidak baik.
Tetapi ketika dia dengan setia setiap hari, dia setiap hari bahasa Jawanya nilii sawahnya, dia memberikan air, pupuk dan sebagainya, menjaganya. Dia berharap dengan yakin bahwa nanti 4 bulan lagi aku mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, itu namanya menanti-nantikan. Itu namanya kafah. Dalam ibaratnya kafah. Dan ketika dia menantikan itu, dia tahu ada janji Tuhan. Ketika aku bekerja, pasti akan mendapatkan hasil. Ketika aku lakukan itu, aku mendapatkan hasil. Demikian kita Bapak Ibu Saudara. Kalau kita setia dengan Tuhan, Tuhan itu memberikan kekuatan, memberikan hidup kita supaya kita dapat melewati badai seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Bapak Ibu, kita mengerti bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh butuh kekuatan yang ekstra. Tadi sebelum saya masuk, saya ngobrol dengan Pak Beni. Pak Beni, beliau cerita, kalau pulang ke Papua itu naik pesawat mahal sekali. Kenapa? Karena dolarnya naik. Biaya dolar nilai kurs dolarnya naik, otomatis semuanya naik. Belum lagi harga-harga sembako naik. Dan ini semakin berat. Semakin sulit. Kalau kita melihat kondisi ekonomi saat ini. Beberapa waktu yang lalu saya lihat juga bahwa banyak bank-bank dari luar negeri sudah meninggalkan Indonesia, menarik dananya ke luar negeri. Karena dianggap bahwa Indonesia tidak strategis lagi untuk menanamkan modal. Ketika saya mendapatkan firman Tuhan ini, Tuhan taruh dalam hati saya Mazmur 23 ayat yang kelima. Bisa ditampilkan? Dan ini saya memberikan kepada Bapak Ibu Saudara supaya saudara tetap kuat di dalam Tuhan. Karena orang yang berharap di dalam Tuhan pasti Tuhan menolong. Sebelum ini kan saya sampaikan burung gagak aja bisa tolong kita. Siapapun bisa tolong kita karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Mazmur 23 ayat yang kelima dikatakan begini. Engkau menyediakan bagiku di mana? Di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh dengan melimpah. Penulisnya Daud. Kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Di pasal yang ke-37 lebih jelas lagi. Di Mazmur 34 bisa dikeluarkan Noel. Mazmur 34 ayat yang ke-10, 11. 8, 9, 10, 11. Ini saya mohon dengan kasih Tuhan saudara bisa merenungkan ayat ini akan menjadikan kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara. Mazmur 34 ayat yang ke-8. Atasnya. Ya, kita baca ya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. 39.
Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung, bukan berlindung kepada orang tua ya, bukan berlindung kepada anak ya, bukan berlindung kepada pemerintah ya, bukan berlindung kepada hartamu, tetapi berlindung kepadanya. Ayat yang ke-10, takutlah akan Tuhan orang-orangnya yang dikatakan bahwa sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan, ada amin. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ada amin. Yakini saudara bahwa firman ini adalah hidup. Tuhan kita adalah Tuhan yang melindungi kehidupan kita. Kebaikan Tuhan yang menguatkan kita di tengah tantangan. Dan yang terakhir penutupnya. Klik terakhir. Ketika kekuatan kita habis, kasih karunia Tuhan mulai bekerja. Wis misalnya wis nglokro ndak mampu, wis males-malesan lah. Gereja dah males. Tetapi pagi hari ini ada firman Tuhan yang menyatakan bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban, aku akan memberi kelegaan kepada saya, kepada saudara. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kebaikan Tuhan di tengah tangan-tangan, kuncinya satu, melekat kepada Tuhan yang memberikan kekuatan yang baru dan semangat yang baru. Pemain musik maju ke depan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terakhir Bapak Ibu Saudara, sekarang saya ajak saudara angkat tangan kanan saudara, kepalkan yang kuat, sangat kuat. Wis pokoknya kuat banget. Ibaratnya nih pamannya ada masalah, wanyel banget sama orang dikenceng banget. Ya, dengan kuat. Sangat kuat saudara pegang. Sangat kuat. Jangan dilepas dulu, pokoknya kuat dulu. Saudara rasakan, ini masalahku nih, ini tantanganku, ini pergumulanku, ini sakitku, ini keluargaku. Saat ini mari berdoa dengan saya. Aku serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan dilepas dulu ya. Sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus. Dengan iman Bapak Ibu Saudara, dalam nama Yesus. Katakan bersama saya, penyakitku sembuh, masalahku dijawab Tuhan, pergumulanku aku kuat bersama Tuhan. Pintu-pintu berkat terbuka dalam hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Lepas pelan-pelan. Lepas pelan-pelan. Lepas pelan-pelan. Rasanya gimana? Ada rasa lega, ada rasa seperti apa ya? Ada aliran air yang mengalir. Kalau ketika kita pegang, kuncinya ketika saudara pegang masalahmu, masalah gak akan selesai. Tetapi ketika engkau lepaskan di bawah kaki Tuhan, Tuhan yang turun tangan. Amin.
Tuhan yang turun tangan menolong kehidupanmu. Karena Tuhan baik, sangat baik dalam hidupmu. Mari tundukkan kepala kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang dan selalu menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Bapak Ibu, dengan imanmu nyatakan haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Saya jemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Mari pujikan pujian ini dengan imanmu, katakan haleluya. Yang Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Dengan imanmu, haleluya, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku Yesus akan memberikan kelegaan kepadamu. Pagi ini datanglah kepada Kristus. Ketika kita mulai burn off, lelah, merasa bahwa hidup harus hanya dijalani seperti biasa. Ada mulai kelesuan dalam rohani. Bukan kebetulan jika Bapak Ibu Saudara hadir pagi hari ini. Tuhan tegur saudara dan tegur saya untuk kembali kepada Tuhan. Tangannya yang terbuka, yang bersedia memeluk kita dengan lembut, seperti seorang anak yang dipeluk oleh ayahnya. Kita akan mendapatkan damai sejahtera, kita mendapatkan sukacita yang kita tidak dapatkan di dunia, Bapak Ibu. Karena damai sejahtera, sukacita sejati
hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saat ini ada waktu sedikit kita akan datang kepada Tuhan. Kita minta ampun kepada Tuhan. Jika saat ini kita mengalami kelesuan rohani, kita mengalami kelelahan dalam rohani, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan memberikan semangat yang tiada berdaya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya beri waktu, kita datang kepada Tuhan, kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru, api yang baru. Haleluya Yesus. Silakan berdoa. Minta kepada Tuhan. Bapa yang baik, pagi ini kami datang kepadamu, bersyukur untuk firman Tuhan yang menguatkan kami, untuk kami kembali kepada Engkau Tuhan. Kami yang mulai lelah, mulai suam-suam, biarlah firman Tuhan ini menegur kami, memberikan hati kami yang lelah, menguatkan kami yang lelah. Izinkan Kau masuk dalam hatiku Tuhan. Perbarui semangat, memberikan semangat yang baru, api yang baru. Syukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Ya Aba ya Bapa, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bersama-sama kita nyatakan, Tuhan Yesus. Kita angkat tangan kita dan nyatakan bersama saya, Tuhan Yesus, aku bersyukur hari ini aku sebutkan namamu, Musi mendapatkan kekuatan yang baru, mendapatkan kekuatan yang baru, mendapatkan semangat yang baru daripada Engkau. Karena kami tahu hanya di dalam Kristus, hanya di dalam Kristus memberikan kelegaan kepadaku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Musi atas penyampaian firman. Kiranya Tuhan selalu memberkati pelayanan dan pekerjaan Om Musi. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saatnya kita memberi persembahan yang terbaik bagi nama Tuhan. Mari petugas kolektan segera untuk mengedarkan kantong persembahan. Haleluya. Baiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, bagian berlindung padanya akan bersorak-sorai. Bahwasanya selamanya
bahwasannya tuh selamanya, bahwasannya tuh selamanya, bahwasannya tuh selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya, haleluya. Mari Bapak Saudara yang terkasih, bersama kita satu hati untuk berdoa atas persembahan yang hari ini, hari Minggu ini untuk Tuhan Yesus kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat kasih-Mu Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami, dan kami ucap syukur Tuhan untuk setiap firman Tuhan yang boleh kami terima, bahwa kebaikan-Mu Tuhan itu menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan, menjadi semangat baru dalam hidup kami ini Tuhan. Dan biarlah kami hidup bukan berdasarkan kekuatan kami, tapi berdasarkan kekuatan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap tangan yang sudah memberikan persembahan ini Tuhan, baik untuk pertemuan gereja ini maupun untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami memberkati pengelola keuangan ini Tuhan, kami beri hikmat dalam mengelola keuangan ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan persembahan ini di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita menyaksikan warta jemaat pada bulan Juli dengan tema kebaikan Tuhan. Tuhan, sungguh luar biasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita memasuki bulan Juli di tahun 2026. Kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Dan di bulan Juli ini gereja kita mengambil tema yaitu kebaikan Tuhan memberi kekuatan. Kebaikan Tuhan memberi kekuatan. Dalam Nehemia pasal 8 ayat yang ke-10. Firman Tuhan katakan begini, jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah kekuatanmu. Saudara, di bulan ini gereja kita mengambil tema yang sangat luar biasa, bahwa kebaikan Tuhan itu memberi kekuatan. Kalau kita mengandalkan diri sendiri pasti capek, pasti lelah. Tetapi ketika kita menghadapi segala sesuatu bersama Tuhan, Tuhan yang menopang kita, menyertai kita, dan memberikan sukacita dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara, di bulan Juli ini saya mengundang saudara untuk hadir dalam setiap ibadah di gereja kita. Dan kita percaya ada berkat rohani yang kita akan terima. Kita akan mendapatkan kekuatan baru, kita mendapatkan semangat yang baru, api yang baru untuk kita menjalani kehidupan yang semakin sulit, tapi bersama Tuhan kita mampu. Saya undang saudara, sampai jumpa dalam ibadah-ibadah yang berlangsung di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam setiap ibadah yang berlangsung di gereja kami. Ada ibadah Minggu, ibadah Kamis, ibadah anak muda, ibadah Crown, ibadah Joy Kid, doa intim pribadi. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, diberkati Tuhan siang ini. Puji Tuhan, kita mempunyai Tuhan yang maha baik. Kami yakin percaya kita pulang dengan kekuatan yang baru. Kita pulang dengan sukacita baru. Kita pulang dengan semangat yang baru, sehingga minggu depan mendorong kita lebih semangat lagi untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah kita semua baik.
teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Ya, semua baik. Allah itu maha baik. Baik, semua baik. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi katakan dengan iman. Semua baik, semua baik. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu, berkat rohani yang telah Engkau limpahkan melalui pemberitaan firman-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa kekuatan yang daripada-Mu mengalir di dalam hidup kami. Kami jadi kuat, kami jadi semangat, kami jadi lebih bersukacita, kami lebih sehat karena kami tahu kebaikan Tuhan sedang bekerja di dalam hidup kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, dan terus Tuhan pakai urapi dengan urapan yang baru setiap waktu, sehingga hamba boleh menjadi berkat bagi seluruh sidang jemaat Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan. Tuhan, terima kasih untuk hari yang indah ini. Kami boleh dikuatkan oleh kekuatan yang daripada Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang hari ini tidak bisa hadir. Kami tidak tahu Tuhan setiap kehidupan mereka. Tuhan, kami berdoa lawat mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, dan yang lelah di hadapan Engkau berikan kekuatan yang baru agar mereka akan terus bersemangat di dalam mengiring Tuhan, sehingga minggu depan mereka boleh datang untuk menyembah dan mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua berkat rahmat dan anugerah-Mu pada pagi hari ini. Kami pulang dengan membawa damai, sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua yang telah Engkau berikan bagi kami melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu. Kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan Tuhan memberikan damai sejahtera kepadamu. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah seluruh keluargamu, diberkati studi anak-anakmu, diberkati pekerjaan dan ekonomimu. Engkau melimpahkan berkat, Tuhan melimpahkan berkat dalam hidupmu, dan engkau menjadi umat Tuhan yang diberkati Tuhan, dan bahkan engkau umat yang keberkatan di hadapan Tuhan. Kami terima berkat yang besar ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati, yuk kita katakan sama-sama. Amin. Selamat pulang dengan membawa berkat kebaikan daripada Tuhan. Amin. Puji Tuhan.